Baik. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil fursah wa fi hadhis sa'ah wa fi hadhil 'ashiyyah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, Bapak Ibu, Tuan dan Puan semuanya, saya berharap, saya berdoa selalu semoga Allah anugerahkan kepada kita semua, Bapak Ibu, baik yang hadir pada kesempatan kali ini maupun yang tidak hadir pada sore hari ini, dan juga untuk orang tua kita, untuk saudara kita, istri atau suami, atau juga anak keturunan kita semuanya, saudara-saudara semua, senantiasa berada dalam kesehatan, berada dalam kebaikan, kekuatan, dan juga kelapangan, serta kemudahan, dan senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Azza wa Jalla kapanpun dan dimanapun. Yang sakit, semoga Allah anugerahkan kesembuhan, apapun jenis penyakitnya. Yang sehat, semakin kuat. Allah anugerahkan kepada kita dan mereka semuanya kesehatan yang berkepanjangan, kesehatan yang terus-menerus, dan kita bisa gunakan kesempatan untuk berbuat baik sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Yang sakit, semoga Allah anugerahkan kesabaran, Allah anugerahkan kekuatan, dan juga kesembuhan yang segera dari semua penyakit yang dialami semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, Tuan dan Puan, sebelum kita melanjutkan pelajaran baru kita pada sore hari ini, seperti biasa kita mereview atau melakukan murojaah atas pelajaran yang sudah kita lakukan bersama kemarin. Qabla al-istimrar ila darsil jadid, nahnu nurid wa nawaddu an nuraji'a awalan qalilan ad-durus as-sabiqah allati ta'allamnaha fil usbu'il madhi. Baik, kemarin Bapak Ibu semuanya, kita sudah belajar tentang wazan-wazan fi'il. Wazan-wazan fi'il untuk fi'il sulasi mujarrad. Dan kita sudah tahu, sudah belajar bahwa fi'il dari segi huruf ada dua macam, ada dua jenis, yakni sulasi dan rubai. Sulasi dan rubai sudah kita pelajari kemarin. Nah, hari kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang fi'il sulasi mujarrad terbagi ke dalam 4 rumpun. 4 rumpun. Masing-masing rumpun terdiri dari 3 wazan. Sehingga jumlah seluruhnya wazan-wazan untuk fi'il sulasi mujarrad ada berapa? 12. Ada 12. 12 itu terbagi ke dalam berapa rumpun? 4 rumpun. 4 rumpun. Masing-masing rumpun terdiri dari berapa wazan Bapak Ibu? 3 wazan. Ya, 4 kali 3 sama dengan 12. Berarti totalnya seluruhnya adalah 12 wazan. Nah, untuk menguatkan pemahaman dan juga daya ingat kita tentang wazan yang 12 itu, saya ingin mengajak ibu semua, bapak-bapak semuanya untuk memastikan bahwa kita tidak salah paham dan kita memahaminya dengan baik. Coba saya tanya, apa karakteristik fi'il rumpun 1? Silakan. Ainul fi'il dan lamul fi'liyah tidak ada syadda. Tidak ada syadda atau huruf ilah. Ya, bagus, luar biasa. Rumpun 1 adalah
fiil-fiil yang ain fiil dan lam fiilnya bukan terbuat dari syiddah dan juga bukan terbuat dari huruf illat. Ain fiil dan lam fiil. Sedangkan fa fiil tidak masalah. Tidak masalah kalau fa fiil itu terbuat dari huruf illat. Oleh karena itu, kata wasola juga masuk dalam rumpun 1. Kata yamuna juga masuk dalam rumpun 1. Begitu. Karena huruf wawu dan ya sekalipun mereka berdua adalah huruf illat, tetapi tempatnya berada pada fa fiil. Huruf yang pertama. Baik, bagus, selamat. Berikutnya, apa karakteristik fiil rumpun 2? Ainul fi'linya lamul fi'linya bergabung dengan syiddah. Ya, Jadi Yang satu bagus. dengan syiddah. rumpun 2 adalah fiil yang ain fiil dan lam fiilnya sama sehingga disatukan menggunakan syiddah. Contohnya madda, marro, mala, dan banyak yang lainnya. Bagus. Yang ketiga, rumpun 3, apa karakteristiknya? Silakan. ainul fi'linya ada alif. Fiilnya Adalah huruf terbuat illat. daripada alif. Huruf alif. Bagus. Alif. Rumpun 3 adalah fiil yang ain fiilnya terbuat dari alif. Huruf illat berupa alif. Dan alif itu terletak pada ain fiil. Huruf kedua. Mumtaz. Terakhir, apa itu karakteristik fiil-fiil yang tergolongkan dalam rumpun keempat? Silakan. Lamul fi'linya fiil Fiilnya terbuat adalah dari alif. alif alif waw ya. pada waw. Ya. Alif yang Bagus. Rumpun 3 adalah fiil yang lam fiilnya terbuat dari huruf illat. Lam fiilnya terbuat dari huruf illat. Huruf illatnya bisa atau boleh berupa alif, boleh juga berupa ya. Dan alif yang ada pada lam fiil, alif itu pasti berasal dari wa. Gitu. Bagus, selamat ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa perbedaan atau apa karakteristik fiil wazan 1 yang terdapat pada rumpun 1? Silakan. Ain fiil babel Harakatnya yang Ain pertama fi'ilnya tanda dhamma. Dhamma. Ya, Yang, bagus. yang kedua Wazan Dua 1 baris fathah. adalah fiil yang ain fiilnya dhammah. ainul fiilnya. Wazan 2 apa karakteristiknya? ainul Ainul fi'linya fiilnya berbaris berbaris fathah. fathah. Ain fiilnya fathah, bagus. Wazan 3 apa karakteristiknya? Ainul Ain fi'linya fi'linya berbaris berbaris kasrah. Mumtaz, selamat. Rumpun 2 terdiri dari 3 wazan. Wazan 4, 5, dan 6. Wazan 4, apa karakteristiknya yang membedakan dari wazan 5 dan 6? Tasdidnya Ainul ainul ya. fiilnya Ainul fi'ilnya baris kasrah Berbaris dhamma. fathah. Bukan. Fathah. Wazan 4, Ainul fiilnya berbaris fathah. ya. Dan Contohnya bersyaddah. kata madda. Madda asalnya madada. Ain fiilnya fathah. Fathah. Ainul Kalau wazan fiil. 5, Ainul fiilnya berbaris kasrah. ain fiilnya kasroh asalnya mala malila. Wazan 6, Ainul fiilnya berbaris fathah. ain fiilnya fathah. 4 dan 6 sama. Madada faroro. Rarara. Lalu apa perbedaan antara wazan 4 dan 6? Bila dijadikan fiil mudhari. Bila jadi fi'il mudhari dia berbeza. Ainul fi'il dia. Bila dijadikan fiil mudhari, Dari wazan 4, fa fiilnya menjadi dhammah. Madda yamuddu. Sedangkan wazan 6, ketika fiil mudhari, fa fiilnya menjadi kasroh. Farro yafiru. Sedangkan wazan 5, apa karakteristiknya? Jadi fathah. fiil dari fathah. Ketika diubah menjadi fiil mudhari, fa fiilnya Jadi fathah. dhammah. Yang fathah itu fa fiilnya.
Mala mim fa fiilnya. Mala yamalu. Kalau madda mim juga fa fiilnya madda yamuddu. Faro fa fiilnya fa, faro yafiru. Jadi yang berubah dhamma fatha kasrah itu ketika fi'il mudhari adalah fa fi'il dari rumpun 2. Madda yamuddu, mala yamalu, faro yafiru. Bagus, selamat. Wazan ke-7. Rumpun 3 terdiri dari wazan 7, wazan 8, dan wazan 9. Wazan 7, 8, 9, huruf ain fiilnya terbuat dari alif. Nah, apa karakteristik alif pada wazan ke-7? Ainul fi'ilnya huruf waw. Wawu. Wazan 7, ain fiilnya, alifnya Tarik berasal dhamma. dari wawu harokat fathah. Wawunya fathah, wa. Lalu apa wazan ke-8 karakteristiknya? Ainul fi'ilnya Ainul fi'ilnya huruf Wi. Ain fiilnya wi. wi. Wi, bagus. Nah, berikutnya, apa karakteristik wazan 9? Ainul Ain fi'ilnya fiilnya berhuruf ya. huruf ya berbaris fathah. Alif Ain fathah. fiilnya berupa huruf ya berbaris fathah. Bagus, alhamdulillah. Rumpun keempat, rumpun terakhir adalah fiil-fiil yang huruf lam fiilnya fiil-fiil yang huruf lam fiilnya terbuat dari huruf ilat. Ada wazan 10, ada wazan 11, dan wazan 12. Apa karakteristik wazan 10? Lamul fi'ilnya Lamul fi'ilnya adalah huruf ilah. illah. Lam fiilnya Lam terbuat dari huruf ilat. Benar. Tetapi apa bedanya wazan 10, 11, dan 12? Bezanya yang 10 ada akhirnya alif itu ditukar kepada waw. Nah, begitu. Wazan 10 adalah fiil-fiil yang huruf lam fiilnya berupa alif, dan alif itu berasal dari wa. Wow. Wawu fathah. Contohnya roja, rojawa. Bagus. Berikutnya wazan 11 dan 12. Wazan 11 lam fiilnya berupa huruf ya. Wazan 12 lam fiilnya juga berupa huruf ya. Lalu apa perbedaan antara wazan 11 dan 12? Silakan. Lamul fi'ilnya Terbaik alif Alif. maksura. Alif maksura. Terus? Dan satu lam fiil yang ke-12 Yang satu lam fiilnya fi'ilnya adalah ya. Nah, baik. Wazan 11 adalah fiil yang lam fiilnya terbuat dari huruf ya tanpa harokat. Dan sebelumnya berharokat fathah. Karena sebelumnya fathah, maka ya sesudahnya itu, ya pada huruf terakhir itu berfungsi sebagai alif. Memanjangkan fathah sebelumnya. Atau yang biasa disebut dengan alif maksurah. Jadi wazan 11 itu huruf ya-nya tidak berharokat dan sebelumnya fathah. Atau yang biasa disebut dengan alif maksurah. Jadi Ibu boleh menyebutnya alif maksurah atau ya tanpa harokat. Ya. Adapun wazan 12, apa cirinya? lam fiilnya baris. Ya-nya huruf ya. berbaris berharakat. Ya-nya berharokat fathah Dan ainul fi'ilnya berbaris bawah kasrah. ya, dan ain-nya berbaris bawah kasrah. Selesai. Begitu ya, Bapak Ibu semua? Mudah alhamdulillah. Nah, Itu Ustaz, kesimpulannya. maaf Ustaz. Ya, Bapak Ustaz. silakan. Jadi ya ini dipanggil ya mangkus ke apa? Kenapa, Pak? Ya tu dipanggil ya mangkus Ustaz. Kalau alif maksurah ya-nya mangkus. Ya. Bukan. Rodia ianya bukan ya mangkus karena ya-nya berharokat. Yang mangkus itu kalau ya-nya tidak berharokat sebelumnya kasroh, nanti ya-nya berfungsi sukun. Misalnya al-qadi, al-muttaqi itu ya mangkus. Kalau rodia ya-nya berharokat fathah sekalipun sebelumnya kasroh, tetapi ya-nya berharokat fathah sehingga bukan mangkus. Mangkus itu kalau ya-nya sukun,
sebelumnya kasroh. Khair Ustaz. Baik. Syukran. Ya, masyaallah. Baik, Bapak Ibu silakan. Barangkali ada soalan dulu, silakan. Mudah ya Bapak Ibu ya, pelajaran kita ya semakin mudah ya. InsyaAllah. Insyaallah. Ustaz, ada perkataan yang saya tak tahu maknanya lah Ustaz. Yang mana Bapak? Yang ini malla, farra. Ya, baik. Dari awal, yang nomor satu apa? Yang pertama. Qaruba. Koruba, tahu artinya Bapak? Qarib kan? Dekat. Dekat. Ah, Koruba artinya dekat. dekat. Turun ke bawah apa? Fataha. Fathah. Apa Telah artinya fathah? terbuka. Buka. Membuka. Membuka. Bagus. Berikutnya apa lagi? Alima, mengetahui. Alima mengetahui. Jangan ketukar hurufnya alima dan amila. Alima mengetahui, kalau amila Kerja. Amila, mengamal. melakukan, mengerjakan atau mengamalkan. Amal. Boleh. Berikutnya apa? Madda. 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 Apa artinya madda? Madda. Panjang. Memanjangkan Panjang. atau mengulurkan. Oh. Dia seperti mad Ustaz dah. Mad Ya. Mad tabi'i. Mad jaiz munfasil. bacaan panjang gitu Ya, panjang. Mad itu panjang. Tapi kalau di sini Pak madda artinya memanjangkan atau mengulurkan. Mengulurkan tangan itu madda aliyada. Ya. Mengulurkan tangan. Berikutnya lagi apa? Malla. Malla. Apa artinya malla? Malla, wallahu alam. Bosan. Bosan Bosan. Atau jemu. Jemu. Ada lain bahasanya? Bosan, jemu, apa lagi? Ada lagi nih yang lain? Bosan, jemu. Baik. Berikutnya, farro. Farra. Tak tahu Ustaz. La arif. Farro, escape, lari, kabur. Miskin. Escape. Escape. Ya. Escape. Escape. Ya. Lari. Lari, kabur. Cabut. Escape. Ya, Cabut. kabur, escape ya. Lari karena menghindari sesuatu, itu kabur. Ada lari menuju, ada lari dari. Cabut lah. Kalau farro artinya lari dari. Oh. Biasanya lari karena ketakutan. Lari Misalnya dan ada menyembunyi. anjing mengejar kita, kita lari dari anjing, itu farro. Oh. Kalau di depan ada keramaian, kita ingin menuju keramaian itu, kita berlari, itu bukan farro namanya, tapi jaro. Jara. Pernah dengar kata jaro? Yajri ya. Jara. Jaro yajri, itu lari menuju. Seperti sungai yang mengalir. Yajri. Ya, yajri min tahtihal anhar. Ya, Pak. Anhar. Ya. Tajri min tahtihal anhar. Nah, air sungai itu mengalir menuju sesuatu atau menghindari sesuatu? Menuju sesuatu. Menuju sesuatu. Mengalirnya itu memang karena untuk tujuan yang sedang dituju. Bukan karena menghindari sesuatu. Bukan. Nggak ada air itu menghindari sesuatu, tidak ada. Tafirru min tahtihal anhar, tidak ada. Air lari kabur darinya, tidak ada. Tidak ada. Ya. Baik. Ada lagi yang lain. Farro. Terus berikutnya apa bawahnya? Khafa, takut. Sebelumnya, koma. Diri. Qama, diri. Berdiri. Stand up. Koma, berdiri. Berikutnya lagi di bawahnya. Khafa. Kofa, Khofa. Takut. 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 Al-khauf. Takut. La khaufun Terus alaihim. berikutnya, Tara.
Saro. Saro. Saro artinya berjalan. Berjalan. Sirus. Ya, sirus mungkin ya. Ya. Yasiru masiro sair. Yasiru masiro al-ma'i. Seperti berjalannya air. Yasiru masiro ta'amin. Berjalan dengan perjalanan 1 tahun. Begitu. Ada lagi yang lain? Dari musafir dari perkataan ini, Ustaz. Bukan. Bukan. Musafir ada huruf fa. Oh, safara. Safaro yusafiru. Kalau musafir itu rumpun pertama, safaro. Safara. Sedangkan ini saro, sin, alif, ro. Hmm. Beda. Beda rumpun, beda makna. Baik. Berikutnya, Raja. nomor Raja 10. Roja. mengharap. Harap. Ya. Bapak tahu king bahasa Indonesianya atau bahasa Melayunya king? King bahasa Melayu raja. Raja. Ya. Raja itu dari bahasa Arab roja. Oh. Roja itu artinya berharap. Oh. Nah, raja itu adalah tumpuan harapan. Hmm. Harapan bagi rakyatnya. Maka disebutkan raja, Hmm. roja. Jadi raja berharap pada rakyatnya. Dan sebaliknya, raja juga berharap pada rakyatnya. Ah. Dua-duanya saling berharap. Yang satu berharap, yang lainnya diharapkan. Hmm. Dua-duanya saling berharap. Baik. Tidak bertepuk sebelah tangan. Bertepuknya 2 tangan agar berbunyi. Hmm. Terima Berikutnya kasih. apa lagi? Masya. Masya. Berjalan. Masya. Apa artinya Berjalan. masya? Berjalan. Berjalan. Berjalan juga. Ya. Nah, Tapi berjalan. beza dengan Sarah ya, Ustaz. Ya, saro. Saro. Nah, kalau masya itu berjalannya dengan kaki. Oh, oke. Kalau saro berjalan tidak harus dengan kaki. Hmm. Ibu bertanya nggak? Dengan apa dong berjalannya kalau nggak dengan kaki? Jalan apa? Dengan kereta. Dengan kereta. Nah, Bapak naik kendaraan, naik Kendaraan. kereta dari mana ya? Dari Jurong misalnya ke Ke mana? Bedok. Ke Bedok, saya nggak paham ya. Dari Jurong ke Woodland misalnya, ke Woodland. Ah. Naik kendaraan. Kakinya berjalan tidak? Tidak. Tidak. Nah, itu Bapak menggunakan kata saro naiknya. Berjalan menggunakan kereta. Hmm. Di keretanya diam, tapi disebutnya berjalan. Hmm. Atau kalau zaman dulu pakai kuda, mengendarai kuda atau mengendarai onta atau mengendarai gajah, mengendarai apa lagi? Keledai Hmm. atau apa lagi ya? Menunggu. Harimau mungkin. Ah. Atau domba, Hmm. kerbau, sapi. Hmm. Itu juga saro. Ya. Meskipun Saro. kakinya tidak berjalan, tidak melangkah, itu saro. Bahasanya sangat. Oh, itu pasal kereta Oke. dinamakan sayyara, Ustaz. Mobil itu sayaro. Ah. Karena alat untuk berjalan, membuat orang bisa naik untuk berjalan di atasnya. Juga barang-barang angkutan bisa diajak jalan di atas mobil. Hmm. Gitu. Baik. Jadi kalau Masya menggunakan kaki. Jadi berjalannya ya memang menggunakan kaki. Atau anggota tubuh bawahnya menyentuh ke tanah itu Masya. Baik. Paham ya? Paham, Ustaz. Alhamdulillah. Nanti ada lagi loh Pak. Saro, sin, ro, sama ya. Alif maksuro. Saro. Itu juga berjalan. Oh. Oke. Baik. Boleh saya tuliskan ya di Boleh. whiteboard. Oh. Ini belum saya munculkan, belum saya bahas di kelas yang sebelumnya. Baik yang kelas hari Isnin maupun kelas hari Selasa kemarin saya tidak menjelaskan ini. Sehingga mudah-mudahan ini juga bisa menjadi informasi baru. Dan bagi yang tidak hadir pada hari ini, insya Allah nanti bisa dilihat di YouTube-nya. Ada saro.
Oke. Saro yang nomor pertama ini rumpun berapa Saro? Rumpun 3. Rumpun 3. Kalau yang bawahnya nomor 2 Saro rumpun berapa? 4. Rumpun 4. 4. Saro dan Saro artinya sama-sama berjalan. Tetapi apa bedanya Saro dan Saro? Kalau Saro yang nomor 1 ini berjalan umum, secara umum. Dan tidak harus menggunakan kaki. Pokoknya tubuh kita melakukan gerak dari satu titik ke titik yang lain ke depan itu masuknya Saro. Melakukan gerakan fisik dari satu titik ke titik yang di depan kita itu disebut dengan Saro. Nah, sedangkan Saro ini artinya adalah berjalan pada malam hari. Oh, Berjalannya malam hari. Isra. Seperti Nabi itu di Isra. Nah. Nah, Subhanallazi hari. asra. Ya, bi malam 'abdihi. hari. Makanya di surat Al-Isra atau surat Bani Israil, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, asra ini dari kata saro. Oke. Diawali oleh A. Ini yang semalam kita pelajari. Nanti hari ini kita pelajari lagi. Ini anti taman A. Saro artinya berjalan malam hari. Asro artinya memperjalankan pada malam hari. Jadi panjang pendek sin atau ro, saro atau saro itu jelas membedakan makna. Oke. Nah, kalau kita menyebut saro itu artinya otomatis berjalannya malam hari. Kalau kita berjalannya pada malam hari, gunakan kata saro. Saro itu min Johor ila Kelantan kalau di Malaysia. Saya berjalan malam hari dari Johor ke Kelantan. Sore itu min Jurong ila Woodland. Sore itu min Bandung ila Jakarta. Jadi Malaysia disebut, Singapura disebut, Indonesia disebut. Nah, itu sore itu maknanya adalah berjalan pada malam hari. Gitu ya Bapak Ibu ya? Ya Pak. Nah, saro terus saro. Berikutnya lagi Rodia. Rodia. Rodia itu Rodia. ada ya juga. Nah, Rodia apa artinya Rodia? Ridho. 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 Nah, sekarang lihat Bapak, ini bacanya bagaimana? Rawiyah. Rawi. Boleh baca Rowiya, boleh baca Rowa. Rawa. Boleh Rowiya, boleh Rowa. Nah, ini juga maknanya beda. Rowiya artinya kembung, banyak minum. Rowa artinya menuturkan atau meriwayatkan. Gitu ya. Rodia. Nah, seperti itu. Kenapa Ibu? Rodia kan? Rodia artinya ridho. Ridho. Oh, Ridho. Oke. Ridho. Rodia itu ridho. Ridho atau rela. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa bermakna ridho, bisa bermakna rela. Rela, betul. Sama ya Bu di sana, rela juga ya. Iya, betul. Ridho itu apa sih Bu artinya Bu? Pasrah ya, pasrah. Pasrah. Hati yang menerima itu ridho. Menerima. Kalau hati Ketentuan. menerima itu artinya ridho. Ketentuan Kalau Allah. kita mulutnya berkata iya tapi hatinya tidak menerima, itu belum ridho. Tidak ada ridho dengan mulut, tidak ada. Ridho itu adalah hati. Ridho adalah pekerjaan hati atau perbuatan hati. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Itu ridho adalah perasaan menerima yang ada di dalam hati. Rodia. Begitu. Baik, ada lagi kah yang bertanya? Silakan. Ustaz maaf, Rawiyah tadi kembung ya, perutnya kembung. Ustaz. Kembung, tapi kembungnya bukan karena penyakit. Oh, Kembungnya karena banyak minum. minum air banyak, jadi perutnya kembung.
Ya. Kalau kembung karena angin bukan rawiyah. Itu masuk angin kalau rawiyah, kalau banyak angin masuk angin, penyakit. Nah, kalau rawiyah adalah kembung karena banyak minum. Kita minum 4 gelas itu perutnya rawiyah. Gitu. Begitu. Ada lagi yang Bapak Ibu tanya, silakan. Rawa meriwayatkan Ustaz. Ya, betul Bapak. Rawa meriwayatkan. Khair. Meriwayatkan itu menyampaikan sesuatu dari satu orang ke orang yang lain. Menuturkan. Oh, seperti hadis Menyampaikan. Ustaz. Ya Gimana, Ustaz. Seperti hadis-hadis. Hadis-hadis itu riwayat. Rawahu al-Bukhari. Rawahu Ahmad. Rawahu al-Hakim. Dan sebagainya. Rawa Ahsan. meriwayatkan. Ahsan Ustaz. Ya, taib. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sudah ya? Ya, Nah. alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah pelajaran kita semakin dalam, semakin mengasihkan. Dan insya Allah semakin lama kita akan semakin banyak mengetahui, khususnya kalau kita membaca Al-Quran, semakin terusik, tertarik untuk menyimak, mengkaji, berinteraksi dengan Al-Quran. Selalu. Insya Allah pada waktunya Bapak Ibu akan merasakan. Insya Allah. Dan sekarang juga mungkin sebagian sudah mulai ya merasakan itu. Baik Bapak Ibu semuanya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akan coba lanjutkan pelajaran kita ke pelajaran berikutnya. Hayya bina nastamir ila darsil jadid wa huwa ad-darsu anil fi'li as-sulasiyyi al-mazid. Kita belajar fi'il sulasi mazid. Baik, saya ulangi lagi pertanyaannya, soalannya. Fi'il sulasi mujarrad ada berapa wazan? 12. Ada 12. 12. Dari segi huruf, fi'il ada berapa bagian? Itu ada 3 huruf. Dari segi huruf ada berapa bagian? 2 Ustaz. Oh, 2. Ada 2. Apa saja? Sulasi, rubai. Sulasi dan rubai. Nah, baik. Nah, masing-masing sulasi dan rubai terdiri dari mujarrad dan mazid. Dan mazid. Paham? Oke ya? Ya. Sama. 2. Ya. Kita bagi 2. Ya. Sulasi ada mujarrodnya, ada mazidnya. Rubai ada mujarrodnya, ada mazidnya. Nah, yang kemarin kita bahas, 12 wazan itu, 4 rumpun itu adalah fi'il sulasi mujarrod. Bukan fi'il sulasi mazid. Tetapi itu adalah fi'il sulasi mujarrod. Jadi pembagian 12 wazan itu adalah pembagian untuk fi'il sulasi mujarrad. Nah, semua fi'il yang 12 wazan itu, yang sulasi mujarrad yang terdiri dari 4 rumpun, 12 wazan itu, semuanya bisa diubah menjadi fi'il mazid. Fi'il mazid. Fi'il mazid artinya adalah fi'il yang terkenai imbuhan atau tambahan atau ziyadah. Dan ketika fi'il sulasi sudah mendapatkan imbuhan atau tambahan atau ziyadah, maka namanya menjadi fi'il sulasi mazid. Fi'il sulasi mazid. Nah, fi'il sulasi mujarrad ada 12. Semuanya bisa diubah ke fi'il sulasi mazid, baik yang tambahannya 1 huruf, 2 huruf, maupun 3 huruf. Tambahan 1 huruf ada 3 macam. Salah. Maaf, salah catat. Nih. Yang tambahan
satu huruf ada 3 macam. Yani penambahannya adalah hamzah sebelum fa fi'il. Strip ini adalah fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Tuh begini. Hamzah di awal adalah tambahannya. Yang pertama tambahan hamzah di awal, yang kedua tambahan alif setelah fa fi'il, yang ketiga tambahan tasydid sabdu pada ain fi'il. Ini tambahan yang satu huruf. Cuma ada 3. Berikutnya, berarti ini 1, 2, 3. Tambahan 2 huruf ini sama dengan nomor 2. Jadi tambahan pertama adalah ta. Ini mohon maaf, ini tulisannya turun gunung ini. Tulisannya turun Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, ini ta sebelum fa fi'il dan alif setelah fa fi'il. Sama dengan nomor 2. Cuma nomor 4 ini ada tambahan ta sebelum fa fi'il. Sedangkan nomor 2 tidak ada huruf ta di depannya. Yang tambahan 2 huruf lagi nomor 5, tambahan ta sebelum fa fi'il. Terus ain fi'ilnya bertasydid. Sama dengan nomor 3. Tuh. Ya. Nah, gitu. Tafa'ala dan tafa'ala. Terus berikutnya yang nomor 6, tambahnya alif. Tuh. Nah, begini. Alif sebelum fa fi'il dan ta setelah fa fi'il. Nomor 6. Yang ketujuh, tambahnya adalah alif nun, in. Seperti ini. Tuh, begini. Nah, nomor 4, 5, 6, dan 7 ini tambahnya 2 huruf. Berarti yang tambahan 2 huruf ada 4 saja. Terakhir yang tambahan 3 huruf hanya ada 1. Ini tambahannya alif sinta sebelum fa fi'il. Seperti ini. Maaf nggak kelihatan, Ustaz. Nggak kelihatan? Saya geser ke atas mungkin. Sebentar, saya kecilkan zoom-nya. Kelihatan? Udah kelihatan belum Pak Zainal? Belum, tapi tidak apa-apa. Kalau yang lain kelihatan, berarti di tempat saya yang bermasalah kayaknya. Tidak apa-apa, Ustaz. Ya, terima kasih. Ya, baik. Nanti saya tulis ulang di tempat yang berbeda. Baik. Jadi, fi'il mazid itu ada yang tambahannya 1 huruf, ada yang tambahannya 2 huruf, ada yang tambahannya 3 huruf. Yang tambahannya 1 huruf ada 3 macam. Yang tambahan 2 huruf ada 4 macam. Dan tambahan 3 huruf ada 1 macam. 3 huruf. 1 huruf ada 3. 2 huruf ada 4. 3 huruf ada 1. 1, 3, 2, 4, 3, 1. 1, 3, 2, 4, 3, 1. 1. Berapa? 1, 3, 2, 4, 3, 1. Nah, ini saya sengaja ngasih kode. Jadi dalam pembelajaran kita untuk memudahkan ingatan menggunakan kode-kode seperti tadi. 1 maksudnya tambahan 1 huruf. Ada berapa? 3, maka 1, 3. 2 tambahan 2 huruf ada berapa? 4. 2, 4. 3 maksudnya ada tambahan 3 huruf. 3 ada 1. 3, 1. Jadi 1, 3, 2, 4, 3, 1. Baik, ikuti ya. 1, 3, 3, 1, 3. 2, 4, 3, 1. 1, 3, 2, 4, 3, 1. 1, 3, 2, 4, 3, 1. Nah, beberapa waktu yang lalu kita ingat. 2, 2, 4, 2, 2. Masih ingat kan?
Ya, masih. Gak lupa kan itu? Enggak, Ustaz. 22, Tidak. 4, 22. Insya Allah tidak lupa. Nah, sekarang ada lagi 1, 3, 2, 4, 31. Nah, kalau orang bilang 1, 3, 2, 4, 3, 1 itu maksudnya apa? PL sulasi PL Mazid. Fi'il sulasi mazid. mazid. Fi'il sulasi mazid. Gitu. Paham ya? Nah, sekarang kita uraikan. Yang tambahan satu huruf itu, yang pertama adalah tambahan hamzah sebelum fa fi'il. Tambahan hamzah sebelum fa fi'il. Yang pertama. Yang kedua, tambahannya alif setelah fa fi'il. Dan alif ini fungsinya memanjangkan fathah sebelumnya. Sedangkan yang ketiga, tambahnya adalah tasydid syiddah pada ain fi'il. Nomor 2, yang tambahan 2 huruf. Nomor 4, tak sama alif. 2 dan 4 ini sama, tambahannya beda sedikit. Nomor 4 tambahnya tak sebelum fa fi'il. Yang nomor 5 sama dengan nomor 3, cuma diawali oleh tak di depannya. Sedangkan 6, 7, dan 8 sama-sama diawali oleh i, alif kasroh, i. Yang 6 tambahannya alif sebelum fa fi'il dan tak setelah fa fi'il. Yang 7 diawali oleh in di awal huruf atau sebelum fa fi'il. Dan yang ke-8 tambahannya adalah ista atau alif sinta. Boleh Bapak Ibu sebut alif sinta atau ista. Alif sinta. Begitu. Nah, kita akan latihan ini. Sebelum yang rubai itu sangat mudah. Nanti kita akan bahas di akhir. Nah, kita akan coba latihan dulu. Boleh Kita nanya coba- Pak Ustadz? Boleh nanya Ya boleh Pak Zainal, silakan. Tadi Pak Ustadz menyebut yang tambahan satu huruf hamzah, terus kemudian yang kelompok 2 itu yang 2 huruf, Pak Ustadz menyebutnya itu alif. Yang satu hamzah, Benar. satunya alif. Maksudnya apa itu Pak Ustadz? Apakah yang alif itu adalah hamzah wasol maksudnya? Ya, baik. Bagus ya. Ini pertanyaan bagus, ini sangat kita sering temukan. Ini apa namanya, Pak? Alif, Alif. Ini apa namanya? hamzah. Hamzah. Nah, kalau ada alif di atasnya hamzah, apa namanya? Hamzah, Hamzah apa alif? hamzah, Hamzah. hamzah kotok. Hamzah. Baik. Alif itu adalah huruf yang tidak berharokat. Alif itu adalah huruf yang memanjangkan fathah sebelumnya. Sedangkan hamzah adalah huruf yang berbunyi u, a, atau i. Atau sukun. Itu hamzah. Lalu kalau ada alif di atasnya ada hamzah, maka dalam bahasa Arab itu disebut dengan hamzah, bukan alif. Atau ada juga yang menyebut alif yang ada hamzah ini sebagai alif, tetapi karena alifnya ada hamzah, maka disebut dengan hamzah al-qat'i, hamzatul qat'i. Ibu pernah dengar ya? Benar, Ustaz. Hamzatul Hamzah qat'i. qata'. Hamzah qata'. Nah, sedangkan kalau Bapak Ibu menemukan alif yang kadang berharokat kasroh atau kadang tidak dibaca, atau kadang juga berharokat fathah, tapi kadang-kadang juga tidak dibaca alifnya, fathah atau alifnya atau kasrohnya, maka ini disebut dengan hamzah wasol. Hamzatul wasli. Hamzah al-wasl. Atau alif wasol. Kenapa Hamzatul disebut wasl. alif? Karena ya tidak berbunyi. Tapi kadang-kadang juga ada yang menyebut dengan hamzah, hamzatul wasli. Untuk membedakan dari hamzatul qat'i. Nah, sekarang bedakan. Coba lihat. Ini baca. Allah. Allahu. Alifnya dibaca tidak? Tidak. Allahu. Sekarang kalau di depannya sebelum alif ada wawu. Baca. Wallahu. Allahu. Allah. Alifnya dibaca enggak? Tidak. Tidak. Enggak. Nah,
alifnya semula fathah Allahu, namun ketika sebelum alif ada huruf yang lain, apapun hurufnya, maka alif ini tidak usah dibaca. Melainkan huruf sebelum alif langsung diwasol, disambungkan ke huruf sesudah alif. Sehingga alif ini adalah alif wasol, alif yang menyambungkan huruf sebelumnya dengan huruf sesudahnya. Meskipun semula alif ini ada harokatnya fathah Allahu, namun kalau sebelumnya ada huruf yang lain berharokat, maka alifnya tidak usah dibaca. Alif itu hanya berfungsi menyambungkan huruf sebelumnya dan huruf sesudahnya, sehingga dinamakan dengan alif wasol. Ini harokatnya fathah, Allahu. Sekarang bagaimana kalau misalkan ini? Al-qalamu. Alifnya dibaca apa? Di mana Ustaz? Oh, tidak kelihatan ya? Tak. Tak. Baik. Saya pindah. Al-qalamu. Alifnya dibaca apa nih? Nah, ini al-qalamu. Al-qalam. Dibaca fathah kan alifnya? Ya, dibaca. Iya. Sekarang kalau di depannya ada wawu, bacanya gimana? Wal qalam. Al-qalamu. Wal qalam. Alifnya dibaca enggak? Tidak. Tak. Enggak. Ya. Berarti ini alif apa namanya? Alif. Hamzatul wasal. Alif wasol atau hamzatul wasol? Wal qalami wa ma yasturun. Bukan wa al qalami tapi langsung wal qalami. Itu namanya alif wasol atau hamzatul wasli. Nah, ini alifnya fathah. Sekarang contoh yang lainnya. Yang harokatnya bukan fathah. Misalnya begini. Di Al-Quran kita temukan. Banyak ya. Apa bacanya nih? Astaghfiru. Istaghfiru. Apa harokat alifnya? Kasro. Kasro. Sekarang kalau misalnya di depannya ada huruf yang lain. Ini saya hapus dulu. Kita bisa baca di surat Nuh. Nih. Baca, dibaca. Qultu istaghfiru. Ya, di surat Nuh ini bacanya kultus taghfiru. Tidak dibaca kultu istaghfiru, tapi kultus taghfiru. Inni kullama da'utuhum. Gitu ya. Kemudian fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama'a alaikum bidrara. Nah, kultus taghfiru, ini istaghfiru semula alifnya kasroh, namun ketika diawali oleh huruf lain yang berharokat, di sini hurufnya adalah tu, berharokat dhammah, maka alif kasroh ini, kasrohnya tidak boleh dibaca, tidak usah dibaca. Langsung dhammahnya wasolkan ke sukun sesudahnya, sesudah alif. Sehingga bacanya kultus taghfiru, bukan kultu istaghfiru, bukan. Nah, kenapa huruf sebelum alif bisa disambung dengan huruf sesudahnya? Alasannya adalah karena alif ini merupakan alif wasol, bukan alif qata, bukan hamzatul qat'i tapi hamzatul wasli. Saya sini paham? Paham Ustaz. Baik. Nah, sekarang yang ini, yang klimaksnya, puncaknya. Sekarang perhatikan kalau kalimat seperti ini. Apa bahasanya, Pak? Insan. Insanun. Kalau misalkan di sini ada huruf wawu, bacanya gimana? Wa insan. Wa insanun. Wa insanun. Wa insanun. Hamzanya dibaca tidak alifnya? Baca. Baca. Tetap dibaca. Kenapa dibaca? Ini Hamzah qat'i. Hamzah. Dan Karena ini berbaris. hamzah qata, hamzatul qat'i.
Dan hamzatul qat'i itu biasanya menggunakan hamzah. Menurut cara penulisan bahasa Arab atau dalam qawaidul imla, hamzatul qat'i harus ada hamzah di atas maupun di bawahnya. Di atas alif ataupun di bawah alif harus ada hamzahnya. Kalau hamzatul qat'i. Akan tetapi memang ada sebagian dalam penulisan Al-Qur'an kita, hamzatul qat'i seringkali tidak menggunakan hamzah. Kalau dalam mushaf-mushaf yang ada pada tangan kita masing-masing. Tetapi kalau dalam penulisan, ilmu penulisan bahasa Arabnya, hamzatul wasli itu adalah alif yang ada hamzahnya. Baik hamzahnya di atasnya maupun di bawahnya. Begitu. Nah ini insanun, alifnya, hamzahnya berharokat kasroh. Sekarang lihat ini. Apa nih bacanya nih? Unsun. Unsun. Harokatnya apa? Doma. Fathah. Doma. Ini alifnya alif apa nih? Alif hamzah wasl. Hamzatul qat'i juga sama. Oh, Hamzatul qat'i, unsun, nggak boleh di wasol, tidak boleh. Contoh yang lainnya lagi misalnya amalun. Ini patah. Hamzatul qat'i juga. Begitu. Nah, sekarang kembali ke bahasan kita tentang mazid yang nomor 6, 7 dan 8 itu mazid yang 2 huruf atau yang 3 huruf itu di depannya ada alif. Nah, alif itu adalah alif wasol atau hamzatul wasli. Beda dengan yang nomor pertama yang tambahnya 1 huruf. Yang 1 huruf itu yang di depan nomor pertama itu bukan alif tetapi hamzah atau hamzatul qat'i. Makanya saya tulis alifnya di atasnya ada hamzah. Karena itu hamzatul qat'i atau alif qata'. Gitu. Gitu Pak Zainal. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Jelas ya? Alhamdulillah. Nah, ini bahasan ini semalam kita tidak muncul ya karena tidak ada yang bertanya sehingga tidak ada bahasan. Semoga ini bisa menjadi bahasan buat yang lainnya sehingga nanti bisa dilihat di recording. Insyaallah di YouTube nanti kita sampaikan. Baik. Cukup ya Bapak Ibu ya? Pertanyaan ini sudah cukup ya? Cukup. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita sekarang coba latihan. Tadi mazid ada berapa macam Bapak Ibu? Masih ada 8. 8. Kita tuliskan dulu. Maaf nih. Bengkok, maaf. Nah, ini. Tuh. Terus ini. Nah, begini. Terus begini lagi. Terus berikutnya adalah terus, nah, terus yang berikutnya adalah kalau tulisannya kurang jelas, mohon maaf ya Bapak Ibu, ini nggak lurus. Nah, salah. Nah, begini. Sekarang kita akan coba ambil satu kata, misalkan kata jalasa. Coba, kata jalasa terapkan ke mazid yang 8 macam. Yang 1 huruf, yang 2 huruf, dan yang 3 huruf. Jalasa, coba gimana? Ajlasa. 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 Terus? Tajalasa. 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 Ijtasala. Ijtalasa. Ijtalasa. Jalasa. Injalasa. Istajlasa. Ijtalasa. Mudah ya, ijtalasa, injalasa.
Yang nomor 7 ini mudah, in jalasa, in jalasa. Jalasa, in jalasa. Yang 8 juga mudah, istaghfaro, istajalasa gitu. Nah, baik. Nah, baik. Sekarang kita akan coba latihan menggunakan kata-kata yang lain. Saya akan coba tuliskan misalnya kata, saya tulis ini aja. Jamaah, fataha. Lalu berikutnya kaburo. Lalu syarufa. Nah, syarufa. Terus yang lainnya adalah syahida. Syahida dan sami'a. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Tidak. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Tak apa Ustaz. Ya. Baik, saya pindahkan. Sini aja. Ini nampak tidak? Nampak. 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 Oke, berikutnya. Nah, hasiba. Ada 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ada 7 kata. Silakan. Bareng-bareng ya. Jamaah. Coba ubah ke masjid yang 8 macam. Silakan. Jamaah. 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 Ijtamaah. Ijtamaah. Istajma'a. Fataha. Fataha. Istaftaha. Kaburo. Ayo barang lagi. Kaburo. Kabura. Akbaru. Akbaro. Akbara. Kabaro. Kabara. Kabaro. Kabaro. Kabara. Kabaro. Kabaro. Kabara. Iqtabaro. Kabara. Intabaro. Istakbaro. Istakbaro. Sarufa. Syarufa. Ashrafa. Syarafa. Syarafa. Asyarafa. Tasyarrafa. Isyarafa. Insyarafa. Istashrafa. Istashrafa. Syahida. Syahida. Syahada. 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 Istishhada. Istishhada. Istashhada. Sami'a. Asma'a. Istasma'a. Hasiba terakhir. Hasiba. Hasaba. 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 Istahaba. Tasaba. Sahaba. In hasaba. Hasaba. Istasaba. Nah, ini Bapak Ibu sambil menengok whiteboard tidak? Sambil. Sambil. Nah, sekarang saya tutup nih ya. Kling, hilang. Nah, sekarang siapa mau coba? Siapa mau coba? Saya akan sebut satu kata atau beberapa kata. Silakan Bapak Ibu, Tuan Puan, ada yang mau coba? Silakan coba ya. Baik, kata-katanya misalnya jamula. Siapa coba?
Jamu. Macam mana hijau ni? Jamula. Jamula. Siapa Jam- coba? Jamula. Ajumala. Jamula. Tak panggil Saya Ustaz. Ustaz. Ya, Okey. siapa? Siapa? Saya Ibu Zahra. Zahra. Saya. Ya, silakan Ibu. Jamula. Ya. Jamula ajmala. Jamala. Tajammala. Kelewat. Taja- Jamala. Jamal. Jammala. Ya, Tajamala. ya. Tajammala. Bagus. Ijtamala. Ya, Injamala. Istajmala. ya, bagus. Selamat. Berikutnya lagi. Jabuna. Siapa coba? Jabuna, ada yang mau coba? Silakan. Ibu Nuria, silakan Ibu. Jamuna Ustaz. Ya, Ajmana, Jamana, Jammana, Tajamana, ya, Tajamana, Istamana, Injamana, Istajmana. ya, bagus. Selamat. Berikutnya lagi. Karuma. Siapa coba? Karuma. Karuma. Bismillah. Ah, Okey. Siapa coba? Saya cuba. Siapa? Saya cuba. Siapa? Ibu Ainun. Saya. Ya, silakan. Akrama. Karama. Betul? Karama. Ya, Takarama. ya. Takarama. Iktarama. Takarama. Iktarama. Iktarama. Ya, Ingkarama. bagus. Istakrama. Ya, bagus. Selamat. Satu lagi wazan satu, masih sama. Kata berikutnya adalah hasuna. Hasuna. Siapa coba? Hasuna. Saya cuba Ustaz. Silakan, Pak Lukman ya. Tuan Ah. Lukman. Silakan. Hasuna, ahsana, hasana, hassana, tasahana, Kebalik Tasah. hurufnya. tasahana, Tahasana. hasana, tasahana, Tahasana. tahasana. Ya, Oh, ni nombor 5 Ustaz. ya. Tasahana, Tahassana. tahassana, tahassana, Betul. ihtasana, Bagus. inhasana, Bagus. istahsana. Ya, bagus. Selamat. Ya, bagus ya. Ingat, jangan ketukar hurufnya. Huruf nomor 1, nomor 2, jangan ketukar. Bagus, selamat. Sekarang ke wazan 2. Misalnya kata roja'a. Siapa coba roja'a? Siapa coba? Ada yang mau coba? Roja'a. Saya cuba Ustaz, insyaAllah. Ya, Ibu Rohani, silakan Ibu. Roja'a Ustaz. Ya, Roja'a, 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 taraja'a, ya, taraja'a, ya. Ya. Ustaz. Yang benar Ustaz. Ya, Irtaja'a, bagus, roja'a, bagus. istarja'a. Jayid, mumtaz, selamat. Lagi berikutnya, rohala. Siapa coba rohala? Saya cuba Ustaz. Ya, Ibu Saleha, Puan Saleha, silakan. Arhala, rohala, rohala, tarohala, tarohala, irtahala, Bagus. inrohala, istarhala. Ya, bagus. Enak ya, semakin mudah ya. Baik. Ini barangkali membantu Bapak Ibu, Tuan dan Puan semua untuk mengingat dan menghafal. Boleh gunakan nada. Misalnya begini. Kata misalkan jamaah. Jamaah. Ajma'a. Jama'a.
Jama'a, tajama'a, tajama'a, ijtama'a, injama'a, istajma'a. Jalasa, ajlasa, jalasa, jalasa, tajalasa, tajallasa, ijtalasa, injalasa, istajlasa. Begitu. Jadi di kepala kita sudah hafal susunan mazid yang pertama sampai 8 secara berurutan, teratur. Yang pertama, kedua sampai ke-8 hafal di kepala. Gitu. Begitu ya. Baik, berikutnya kata apa? Khoroja. Khoroja, siapa coba? Khoroja, keluar. Saya cuba Ustaz. Siapa? Mariam Ustaz. Ya, Ibu Mariam, silakan Ibu Mariam. Akhraja, kharaja, kharraja. Bagus. Tajaraha, Takhoroja. takharaja, Bagus. takharraja, ikhtaraja, Bagus. inkharaja, Bagus. istakhraja. Ya, bagus. Mumtaz, selamat. Akhroja, khoroja, kharraja. Bagus, bisa ya, selamat. Yang rumpun, yang wazan satu orang lagi. Kata-katanya adalah apa ya? Zolama, zolama, zolama. Siapa coba? Zolama. Ustaz, saya coba. Ya, Ibu Kartini. Puan Kartini, silakan. Zolama, azlama, zolama, zolama, tazolama, tazolama, ibtalama, inzolama, istablama. Ya, bagus. Selamat tuh, Mumtaz ya, Jayid. Ya, itu yang wazan 2. Terakhir wazan 3 yang ain-nya kasroh juga menjadi fathah kalau mazid. Contohnya kata misalnya sami'a, sin mim ain, sami'a. Silakan siapa coba? Sami'a siapa coba silakan? Bu Halimah, silakan. Puan Halimah. Iya Pak, saya di perjalanan ini. Oh iya. Saya baik. nggak bisa tengok kitab jadi berjalan. Ya. Nggak apa-apa, saya coba. Oh, boleh silakan. Sami'a ya Pak. Iya. Sami'a, asma'a, sama'a, sama'a. Bagus. Sama'a, kemudian tasama'a. Bagus. Tasama'a. Ya. Istama'a. Istama'a, betul. Istama'a, insama'a, istasma'a. Istasma, bagus. Berarti Ibu ini tidak tengok kitab, Ibu sudah hafal urutannya berarti. Ya. Selamat, bagus ya. Alhamdulillah. Masih wazan 3, kata-katanya adalah rogiba. Siapa mau coba rogiba? Silakan. Siapa mau coba? Boleh coba. Ada lagi mau coba? Rogiba. Rogiba. Ya. Siapa mau coba? Ustaz. Ya, Ibu Nazra. Silakan Ibu. Puan Nazra. Raghiba, Ya. arghaba, Ya. raghaba, raghaba, targhaba, tagharraba, Tarogoba. taraghaba, Ya. irtaghaba, Bagus. ingharaba, Inrogoba. Ro dulu. ingharaba, Inrogoba. istarghaba. Maaf Ibu, tadi yang nomor 7 Inrogoba, bukan Ingoroba. Inrogoba. Rohnya ketuker. Ya, tapi udah betul ya. Inrogoba. Ya, Mumtaz, selamat. Inrogoba. Baik, terima kasih. Baik, berikutnya lagi. Kata-kata syahida. Siapa mau coba?
Pak Zainal mau coba, Pak Zainal? Syahida. Syahida, ashada, syahada, syahada, Ya. tasahada, tasyahada, istahada, Ya. insahada, Ya. istashada. Iya, bagus, selamat. Tuntas, Pak. Bapak udah nggak lihat buku ya? Sedikit ngelirik, Ustaz. Boleh tengok-tengok lirik sedikit boleh. Ya, alhamdulillah. Berarti udah mulai hafal. Selamat. Satu lagi. Kata-kata misalnya jahila. Jahila. Siapa mau ambil kesempatan? Silakan coba. Jahila. Ada mau coba ambil kesempatan? Saya coba, Jahila. Bang. Ya, Ibu Rohani, silakan. Puan Rohani. Ajahala, jahala, jahala, tajahala, tajahala, ijtahala, injahala, istajahala. Ya, selamat, Mumtaz. Bisa ya? Alhamdulillah. Berarti belajar sorof, belajar tasrif mudah. Tidak susah, tidak susah. Tidak sulit, tidak susah, alias mudah. Jadi gampang. Baik, sampai di sini. Barangkali Tuan dan Puan ada soalan, silakan disampaikan. Sebelum kita berpindah ke yang lain. Silakan Bapak Lukman, Tuan Lukman. Ya, ini masjid ni bermakna, dia punya makna berubah kan? Gitu kan? Ya, benar. Maknanya berubah. Insya Allah untuk perubahan maknanya, kita akan sampaikan pada waktu yang akan datang. Ya, insya Allah. Ya, ini kita latihan dulu, polanya dulu. Insya Allah nanti maknanya akan kita sampaikan. Baik, Ustaz. Ya, baik. Bagus, Pak. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akan lanjutkan ke yang rubai. Baik, saya akan buka lagi whiteboard. Mohon izin sebentar. Baik. Anifan, tadi kita belajar yang fi'il mazid untuk sulasi. Juga mujarodnya, mujarod sulasi. Sulasi mujarod dan sulasi mazid. Nah, sekarang kita akan belajar yang rubai. Dan rubai sebagaimana sulasi ada dua. Ada mujarod, ada mazid. Nah, kabar gembira buat kita semua, kalau sulasi, mujarodnya ada berapa tadi? 8. 12. Mujarod sulasi ada berapa tadi? 12. 12. Mazidnya ada berapa? 8. Nah, kabar gembira buat kita semua, untuk rubai, mujarodnya cukup satu wazan. Contohnya kata jalbaba. Mazidnya juga hanya satu. Cukup satu saja, jadi tambahan tak di depan. Jalbaba menjadi tajalbaba. Ini masih nampak tidak tulisan saya? Nampak ya? Tak nampak, Ustaz. Kelihatan, Ustaz, ke bawah. Terus ke bawah. Baik, saya tulis ke atas. Kecil kan? Nampak ini ya. Tajal baba. Tuh. Tajal baba tambahannya apa? Tak di depan. Nah, itu tambahan untuk rubai. Yang ini tambahnya cukup dengan tak saja. Contoh kata yang lain, misalnya gini. Dahroja. Ini mujarad atau mazid? Mujarad. Mazidnya bagaimana? Raja. Tadah raja. Gola-gola. Tagol-gola. Tagol-gola. Tok-toko. Tatok-toko. Tatok-toko. Rof-rofa. Takharofa. Taraf rafa.
Rofa, tarofrofa. Rofa. Rofa, tarofrofa. Zalzala, Tazalzala. tazalzala. Basmala, Tatasmala. apa? Tabasmala. Hamdala, Hamdala. Alhamdulillah. Sudah, begitu saja mudah. Nah, dahroja, rofrofa, zalzala, basmalah, hamdala, dan beberapa yang lainnya, ini adalah fi'il rubai. Dan karena belum ada imbuhan, belum ada ziyadah di awal, maka namanya rubai mujarrad. Dan ketika kita ingin tukar, ingin ubah rubai mujarrad tadi ke mazid, maka cukup tambahkan tak di depan sebelum fa'il. Perhatikan dahroja berapa huruf? 4 huruf. Itulah sebabnya disebut sebagai fi'il Rubai. rubai. Mujarrad. Sekarang perhatikan. Akroma. Rubai atau sulasi? Rubai. Sulasi. 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 Sulasi mazid. Asal dia karuma. Akroma berapa huruf? Karuma 3. Akroma itu berapa huruf? Akrama 4 huruf. Kaf, ro, dan mim. Ada berapa hurufnya? 4. Ada 4. Ini rubai atau sulasi? Sulasi. Mazid. Sulasi mazid. Kan ada 4 huruf. Penambahan. Ada 4 huruf, tetapi ini bukan rubai, tapi sulasi. Sulasi mazid. Tetapi sudah ada tambahan. Apa tambahannya? Hamzah. Kalau ada huruf pertamanya hamzah, meskipun ini ada 4 huruf, ini bukan rubai tapi sulasi, tepatnya sulasi mazid. Kalau rubai itu huruf pertamanya enggak ada yang a. Dahroja huruf pertamanya dal, rofrofa huruf pertamanya ro, zaljala huruf pertamanya zai, basmalah huruf pertamanya ba, hamdalah huruf pertamanya ha, bukan hamzah. Sehingga kesimpulannya kalau ada fi'il 4 huruf dan huruf pertamanya adalah hamzah, berarti fi'il itu adalah fi'il Sulasi mazid. Mazidnya berapa huruf? 1. 1 huruf. Jadi akroma asalnya apa akroma? Karuma. Karoma atau karuma? Karuma. Apa arti karuma? Karim apa artinya? Mulia. Saya lupa di sini apakah sudah sampaikan atau belum. Kalau belum, saya sampaikan sekarang. Kalaupun sudah, untuk penguatan saja. Untuk wazan 1, yang ain fi'ilnya berharokat domah, misalnya kobuha atau nakuso. Ini kan wazan 1, huruf ain fi'ilnya domah ya, Bapak Ibu ya. Iya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menemukan fi'il madhi yang ain fi'ilnya domah, maka fi'il itu maknanya adalah makna kata sifat. Karuma dari kata karim. Karim artinya mulia, sehingga karuma artinya adalah telah mulia. Besar bahasa Arabnya apa? Kabir. Besar kan kata sifat ya. Nah, kabir itu kalau diubah ke fi'il madhi maka menjadi kaburo. Kecil bahasa Arabnya apa? Sogir kata sifat bukan? Maka kalau kata sogir diubah ke fi'il madhi menjadi Soguro. Indah bahasa Arabnya apa indah? Jamulun jadi jamula. Kurang bahasa Arabnya apa kurang? Nakis. Berarti madinya adalah Nakuso asalukum.
nakuso. Begitu. Yang lainnya lagi misalkan baik, apa bahasa Arabnya? Hasuna. Hasan. Hasan. Hasan kan? Hasuna. Nah, begitu. Mudah ya Bapak Ibu ya? Insyaallah. Suci, apa bahasa Arabnya suci? Suci. Tahura. Tohir, berarti tohuro. Tohuro, gitu. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kalau kita menemukan fiil yang terbuat dari kata sifat, maka fiil madhi dari kata sifat itu ain fiilnya adalah dhammah. Saya ulangi, kalau ada kata bermakna sifat dan kita tukar ke fiil madhi, kita ubah ke fiil madhi, maka kata sifat itu ain fiilnya berharokat dhammah. Contohnya kabirun kaburo, sogirun soguro, hasanun hasuna, tohirun tohuro, naqisun naquso, kamilun kamula, dan yang lain-lainnya. Dan itu semua dikumpulkan dalam wazan yang pertama, rumpun 1. Begitu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Simple, alhamdulillah. Nah, selesai bahasan kita tentang mazid, baik sulasi maupun rubai. Sulasi mujarad selesai, sulasi mazid selesai kita bahas, rubai mujarad juga sudah, dan rubai mazid juga selesai pada sore hari ini. Tuntas, alhamdulillah. Dan kita semua bisa memahaminya, bisa mengertinya, dan juga bisa mempraktekannya dengan baik. Tinggal melancarkan. Selesai. Silakan, Tuan dan Puan, barangkali ada soalan. Kita tunggu. Saya tutup lagi whiteboard-nya. Ustaz, kalau ya. Silakan Pak Tuan. Kalau hurufnya mula seperti wa'ada, huruf illahnya di awal. Ya, terus ataupun kenapa? Wasala macam gitu. Nah, coba wa'ada, coba diterapkan ke masjid yang 8. Wa'ada, bagaimana? Bareng-bareng. Jamaatan. Aw'ada. Wa'ada. Wa'ada, terus? Lagi ini apa? Wa'ada. Wa'ada. Wa'ada, teruskan? Tawa'ada. Bagus, teruskan? Lagi ini tawa'ada. Bagus, lagi terus? itu kalau i macam mana waw tu i? Nah, baik. Bacanya adalah iwta'ada. Iwta'ada. Tetapi khusus kalau huruf fa'ilnya berupa wawu, wawunya diubah menjadi ta, sehingga menjadi itta'ada. Tapi nanti akan kita bahas lebih jauh pada pertemuan yang akan datang. Tetapi sebagai perkenalan, kalau huruf pertamanya wawu, untuk mazid yang ke-6, alif ta, maka wawunya diubah menjadi ta. Wa'ada, iwta'ada menjadi itta'ada. Wasola, iwtasola menjadi ittasola. Wazana menjadi iwtazana, ittazana. Itu. Gitu Pak Tuan. Ya, jadi ditukar ke huruf ta, Ustaz. Betul. Betul sekali. Yang nomor 7 gimana? In wa'ada. In wa'ada. 8. Istawa'ada. Istawa'ada. Mudah. Hanya yang wazan ke-6, yang tambahan alif ta, wawunya diubah menjadi ta. Itu saja. Mudah. Itu digunakan untuk semua huruf illah? Hanya wawu. Hanya wawu saja. Ya. Kalau ya tidak. Ya. Kalau ya dan alif tidak, Ustaz. Ya. Kalau hamzah, bukan alif, hamzah ya. Hamzah. Hamzah juga berubah jadi ta, kayak akhadha menjadi ittakhadha. Akhadha jadi ittakhadha. Ya.
Kalau ya tidak. Ya. Baik, Ustaz. Baik, makasih. Syukran katsiran. Keren. Ada lagi Bapak Ibu? Ada mau tanya lagi? Silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada soalan, kita akan simpulkan pelajaran hari ini. Fi'il sulasi mujarrad ada berapa wazan? 12. 12. Fi'il sulasi mazid ada berapa wazan? 8. 8. Nah, 8 wazan mazid untuk sulasi yang tambah satu huruf ada berapa macam? 3. Yang tambahan 2 huruf ada berapa macam? 4. Tambahan 3 huruf ada berapa? 1. Bagaimana kodenya? 1, 3, 2, 4, 3, 1. 1, 3, 2, 4, 3, 1. 1, 3, ulangi. 1, 3, 2, 4, 3, 1. 1, 3, 2, 4, 3, 1. Baik, alhamdulillah. Besok sekarang keluar berikut. Ustaz di loteri. Bagaimana Tuan? Bagaimana Pak? 1, 3, 2, 4, 3, 1. Itu dapat 10 juta Ustaz di loteri. Kalau Bagaimana? di Kurang loteri. Ikan di loteri keluar dapat 10 juta Ustaz. Oh, iya. Iya. 1, 3, 2, 4, 3, 1. Jumlahnya berapa? 8. 8. 1, 3, 2, 4, 3, 1. Atau boleh gini. 1, 3, 3, 1, 2, 4. 1, 3, balikin. 3, 1, 2, 4. 1, 3, 3, 1, 2, 4 gitu. Baik, berikutnya. Fi'il rubai mujarrad ada berapa wazan? 1. Yang rubai mazid ada berapa wazan? 1. 1 juga. Selesai. Nah, akan tetapi saya perlu sampaikan kepada tuan dan puan semua, kalau kita belajar ilmu sorof lebih mendalam, sebenarnya mazid yang sulasi itu sebenarnya bukan hanya 8, ada lebih dari 8. Tetapi kita tidak masukkan dalam pembelajaran kita. Kenapa? Alasannya adalah ada beberapa mazid yang lain selain yang 8 tadi, tetapi tidak bisa diperlakukan kepada semua 12 wazan itu, yang 12 wazan mujarrad. Melainkan hanya khusus untuk kata-kata tertentu. Karena khusus tidak berlaku untuk semua yang 12 wazan, maka itu tidak kita masukkan dalam wazan yang 8 macam untuk mazid sulasi atau sulasi mazid. Tetapi sebagai perkenalan dan sebagai wawasan, kita perlu tahu, dan nanti insya Allah pada waktunya kita akan menemukan contoh-contoh kata yang dimaksud. Contoh misalnya, putih bahasa Arabnya apa? Ya. Bayda. Abiyad. Putih. Abiyad. Ya. Abyadu putih ya. Abyadu. Nah, putih itu masuk ke kata sifat bukan? Sifat ya. Warna itu masuk ke kata sifat. Nah, sekarang kalau misalkan gini, memutih dijadikan kata kerja menjadi fi'il madhi, bagaimanakah? Nah, ini. Ibyaddo. Tuh. Abyadu ini asalnya adalah bayado. Hamzahnya tambahan. Abyadu putih. Nah, kalau memutih menjadi putih itu ibyaddo. Ada alif sebelum fi'il dan tasdid pada ain fi'il. Pada lam fi'il. Alif sebelum fi'il dan tasdid pada lam fi'il. Ibyaddo. Artinya memutih. Merah apa bahasa Arabnya? Ahmaru. Kalau memerah?
Ihmarro. Kuning bahasa Arabnya apa? Asfar. Asfaru. Menguning. Isfarro. Satu lagi sebagai contoh hitam bahasa Arabnya apa? Aswad. Aswadu. Menghitam. Iswadda. Nah, jadi apa tambahannya? Ibyaddo, ihmarro, isfaro ini apa tambahannya? Syadda. Alif belum fi'il dan tasdid pada Alif lam wasol fi'il. dan tasdid. Alif wasol dan tasdid pada lam fi'il. Nah, ini hanya berlaku untuk warna. Kalau misalkan kata hakim, hakim bijaksana. Nah, kalau misalkan fil madinya hakama. Nah, hakama tidak bisa menjadi ihkama, nggak ada. Ihkama tidak dipakai. Jadi mazid alif fasol dan tasdid pada lam fi'il ini tidak digunakan ke semua yang 12 wazan fil mujarrad itu. Hanya dipakai untuk yang warna, kata-kata yang bermakna warna. Itulah sebabnya tidak kita masukkan dalam 8 pola atau 8 wazan, karena tidak digunakan untuk semua fi'il, semua wazan. Begitu. Begitu ya Bapak Ibu ya, Tuan-Puan. Baik. Ya, alhamdulillah selesai tuntas pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, barangkali Tuan-Puan sekali lagi saya beri waktu. Ada mau tanya? Silakan. Pak Boleh Ustaz. saya tanya, mudah tidak belajar sorok, Pak? Ibu. Alhamdulillah. Mudah. Insya Allah. Insya Allah. Pak Ustaz minggu depan cuti ya? Oh iya. Makasih banyak Pak ada bertanya. Saya mohon doa kepada Tuan dan Puan semua, Bapak Ibu semua. Insya Allah besok hari Kamis saya akan mulai berangkat dari Bandung menuju ke Jakarta. Insya Allah hari Jumat saya akan bersilaturahim kepada Bapak Ibu semua di Singapura, insya Allah. Mudah-mudahan perjalanan selamat, sehat, lancar, dimudahkan semuanya. Mohon doa dari Bapak Ibu semua, insya Allah ya. Dan insya Allah saya di sana sampai tanggal 26 pagi ya. Jadi mungkin karena 26 itu berarti hari Rabu, berarti masih dalam perjalanan pulang ke Indonesia. Jadi rupanya minggu depan saya izin kita libur dulu. Ya, tidak apa-apa ya Tuan-Puan ya. Mohon izin Zainal ya. Pak Zainal tidak apa-apa ya, kita izin dulu ya minggu depan. Nanti ketemu lagi insya Allah pada minggu yang akan datangnya lagi. Insya Allah. Ya, mohon maaf. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Juga mohon doanya semoga semuanya ya Bapak Ibu, keluarga semua dan kita juga di sini semuanya sehat walafiat, kuat dan segalanya dilancarkan, dimudahkan urusannya. Amin. Amin. Ya barangkali Tuan-Puan, Bapak Ibu semuanya, pertemuan kita pada kesempatan kali ini, mohon maaf bila ada kata yang salah, yang silap atau yang keliru, dan terima kasih atas segala kebersamaan dan silaturahimnya. Semoga Allah anugerahkan kita semua selalu kebaikan baik dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadza huwa darsuna fi hadhil fursa wa fi hadhil munasabah. Nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran katsiran. Alafu minkum akhiran aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.